ini kita bisa ketemu. Jadi ini adalah program terbaru dari UMM Press, namanya Editor Cash. Editor Cash ini adalah program rutin untuk menjelaskan tentang bagaimana sih sebuah buku itu bisa terbit. Kemudian akan ada rilis buku dari dosen-dosen yang telah menulis di UMM Press. Jadi ini adalah program rutin dan ini adalah edisi perdana. Nah, di edisi perdana ini spesial, kita kedatangan, ya sebenarnya bukan kedatangan sih, ini beliau ini adalah suhunya UMM Press yang lebih dari 15 tahun beliau menjabat sebagai kepala UMM Press. Sebelum terakhir saya yang menggantikan beliaunya, tapi ini guru sekaligus senior sekaligus panutan saya terkait bagaimana beliau terlibat banyak di penerbitan buku, termasuk di depan ini ada buku-buku dari beliau. Oke, kita perkenalkan, ya mungkin sudah kenal semua kasih UMM beliaunya, Dr. Wahyu Hidayat Rianto FM. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat datang di rumahnya sendiri. Iya. Terima kasih Bang Rafi. Oke, jadi Pak Wahyu hari ini spesial, beliau akan menjelaskan ke teman-teman semuanya terkait bagaimana sih menerbitkan sebuah buku yang berkualitas. Ya, beliau juga selain menjabat sebagai kepala UMM Press, sebelumnya editor juga ya, dan juga dosen di ekonomi studi pembangunan. Oke, Pak Wahyu, jenengan kan sudah menerbitkan buku juga, terlibat di banyak sekali editor beberapa buku gitu. Teman-teman mungkin perlu tahu kira-kira beberapa buku itu jenis-jenisnya apa aja Pak? Ya, terima kasih Mas Nurdin ya. Jadi ini sebenarnya menarik sebelum kita bicara mengenai buku konteks jenis-jenis buku yang perlu dipahami dulu. Bapak itu dosen, sebagai sos dari buku yang ada di kampus itu adalah mekanisme dari industri press, university press itu ya. Jadi yang harus kita sadari bahwa University Press ini harus mengakomodasi perkembangan zaman. Sekarang ini kita masuk ke ekonomi, kalau di bidangnya itu namanya ekonomi kreatif, ekonomi digital. Oleh karena itu peran dari University Press itu sebagai penyedia buku harus masuk pada era Noble University, Noble Industry, jadi industri yang mampu memuliakan manusia. Saya kira sama seperti yang bulan ini itu kan sebuah visi yang bertugas untuk memuliakan manusia. Sekarang industri press di universitas juga harus masuk ke sana sesuai dengan peran University Press itu sendiri. Peran yang utama para pelajar adalah berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan ini penting, apalagi dalam konteks standar nasional Direktorat Pendidikan Tinggi, bahwa setiap dosen itu mempunyai kewajiban untuk menghasilkan buku. Kalau dulu belum ada, sekarang untuk asisten ahli, kalau dia sudah tersertifikasi sebagai dosen, maka harus mampu menerbitkan buku. Dan itu sifatnya wajib. Durasi 1 tahun depan dia mampu menerbitkan buku. Basisnya tentu adalah buku ajar karena berkaitan dengan kewajiban dia sebagai seorang dosen. University Press termasuk juga UMM Press sebenarnya berperan untuk membantu realisasi ketentuan standar di negeri berkaitan dengan buku yang dihasilkan. Nah, jenis-jenisnya apa? Sebenarnya banyak ragam buku yang dihasilkan oleh University Press termasuk UMM Press. Misalnya yang pertama yang pasti adalah buku ajar. Kenapa buku ajar? Ya karena memang dosen pasti akan bersinggungan dengan bahan ajar. Ya, bertahap. Bertahap. Buku ajar itu tahap kedua. Kalau dalam tahap materi bahan ajar sebenarnya itu bisa diakses dari modul ajar yang disampaikan dosen waktu pengajaran. Ya. Kalau Bapak Ibu menyusun RPS yang diterjemahkan dalam bentuk RPP, rancangan program pembelajaran, itu kan harus ada modul ajarnya. Pertemuan satu ini memberikan materi apa?
sebanyak 15 kali pertemuan. Kalau itu disusun menjadi modul ajar. Nah, modul ajar itu ke depan bisa ditingkatkan menjadi bahan ajar yang kita sebut dengan buku ajar. Itu pasti. Jadi kalau memang benar, sebenarnya tidak ada lagi kesulitan bagi dosen untuk menyusun buku ajar. Berarti sangat mungkin ya Pak, dosen itu ketika diserahkan mengajar mata kuliah tertentu di semester itu, output dari semester menghasilkan sebuah buku itu sangat mungkin. Sangat mungkin ya, pasti ya. Kalau itu dipegang benar ya, harus dipegang benar. Makanya ini memang terkait juga dengan keberadaan program studi. Harusnya Kaprodi itu juga mendesain agar dosen serius memantapkan rancangan pembelajaran mereka itu sesuai dengan NPK yang sudah memberikan program studi. Itu jenis buku yang pertama yang harus ada di masing-masing dosen. Kemudian buku yang lain dia bisa mengembangkan dari model penelitian yang dia lakukan dari riset dan pengabdian basis riset, basis pengabdian yang dalam konteks buku itu disebut dengan buku monograf. Tapi ingat, itu saya juga sering mengingatkan kepada Bapak Ibu yang lain, riset itu adalah karya tulis ilmiah, bukan buku. Ada KTI, ada KTI non buku, ada KTI buku. Oleh karena itu harus di-upgrade KTI ilmiah itu menjadi KTI buku. KTI ilmiah jadi KTI buku. Supaya memenuhi persyaratan kalau buku itu diajukan ISBN. Harus dirubah. Dulu memang tidak ada ketentuan secara pasti ya. 5 tahun yang lalu barangkali kalau Bapak Ibu bisa melihat di rak buku di umum itu ada buku yang standarnya itu sama seperti halnya penelitian. Jadi hanya mengabsorb dari hasil penelitian menjadi buku. Tetapi sekarang kelihatannya tidak diperkenankan untuk pengajuan ISBN-nya. Tetapi secara metodologi sebenarnya kalau saya ya lebih cenderung basis penelitian itu harus dirubah menjadi buku. Artinya ada konversi Pak ya dari sisi mungkin pembaparan dan bahasa yang digunakan. Harus ada konversi, pasti ada konversi. Itu jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan buku referensi. Buku referensi itu banyak yang mengatakan hampir sedikit bersinggungan dengan monograf. Tetapi dia lebih spesifik pada satu bidang ilmu tertentu. Meskipun kalau saya mendengar dari review di LLDT 7, Properti 7 itu pernah ada review yang mengatakan kalau itu pengajuan buku referensi seharusnya buku itu diperoleh dari model pendanaan hibah reguler, prediktif ya. Hibah tahun pertama menjadi buku monograf 1, tahun kedua menjadi monograf 2, tahun ketiga menjadi buku referensi. Jadi basisnya sepertinya kalau saya melihatkan review itu ada yang mengatakan basisnya harus pendanaan hibah itu satu persepsi ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyusun konsep referensi dengan menggunakan panduan yang ada, saya kira tidak ada masalah. Jadi 3 buku ini mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing atau? Ada. Saya kira banyak kesulitannya ya. Ada teknik penulisan secara spesifik berkaitan dengan kebijakan. Nah, yang belum banyak, misalnya kalau saya bicara mengenai konteks institusi kita, sebenarnya yang paling menantang itu adalah menyusun buku di luar 3 konteks. Di luar 3 tadi ya. Yang saya sebut dengan buku buku pengayaan, buku teks, buku non teks misalnya. Itu sebenarnya yang sedikit agak kurang muncul di kita ini. Saya kira ini merupakan tantangan. Kalau kita melihat lebih jelas, sebenarnya buku yang non teks ini marketnya lebih banyak. Contoh misalnya apa Pak yang pernah ada teman-teman dosen di sini pernah bikin misalnya mengenai kajian keislaman yang sifatnya spesifik, yang itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk bahan penunjang mata kuliah.
Oh. Ya sebenarnya itu, tapi dia tidak tersusun secara terstruktur seperti apa kalau kita menyusun buku ajar atau buku monograf atau buku referensi. Jadi gayanya lebih bebas, tetapi itu lebih banyak dibutuhkan oleh pasar. Ini persepsi saya yang selama ini saya anggap masih belum begitu optimal di lingkungan kita. Iya. Menarik ya. Jadi terus Bapak Ibu mungkin tidak hanya punya kewajiban menerbitkan buku 3 ADW ya, tetapi juga mungkin jika ada beberapa hal pemikiran atau hal-hal yang sifatnya ideal yang ingin ditulis bisa ke buku non-teks tadi. Iya. Oke. Kemudian sebenarnya kita yang penasaran tuh ini Pak, ini Bapak Ibu yang terutama dosen-dosen muda yang belum tahu atau belum pernah menulis, itu proses dari hulu sampai buku itu terbit itu melalui proses apa saja nih Pak, yang nanti mungkin Bapak Ibu dosen yang ingin nanti ke UMM Press akan melalui proses apa saja? Ya, makasih Mas Nobin. Kalau berdasarkan pengalaman kita ada 2 ya source-nya itu. Yang pertama dari universitas, yang kedua dari di luar universitas. Jadi misalnya kalau ibu menggunakan pedoman dari universitas, maka naskah yang Bapak Ibu masukkan itu tentu melewati ketentuan universitas yang dikelola oleh DP2N. Yang silakan menggunakan ketentuannya yang ada di DP2N. Insentif ya? Iya, ada insentif dari universitas ya, nanti tentu Bapak Ibu menggunakan mekanisme yang ada di DP2N. Meskipun itu juga terkait dengan UMM Press selama ini. Mekanisme editingnya itu salah satunya juga menggunakan tenaga UMM Press. Artinya mekanismenya masuk di DP2N, kemudian setelah dilakukan review, baru kemudian diserahkan ke UMM Press, kita review kembali, ya, kemudian kita proof, ya, kita serahkan kepada Bapak Ibu untuk mengecek. Kalau sudah oke, kita ajukan di SPN-nya. Kalau SPN sudah turun, baru kemudian kita cetak, ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau itu dari universitas, Bapak Ibu bisa mengajukan langsung ke UMM Press, tentu dengan standar yang ada di UMM Press, ya, harus memenuhi ketentuan di UMM Press, harus. Ya. Kalau itu memang layak, ya akan kita proses. Kemudian setelah kita proses, kita proofing, kita kembalikan ke Bapak Ibu, kita ajukan di SPN, kita cetak. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, setiap buku yang diterbitkan dan dipasarkan secara luas karena itu ketentuan buku itu memang salah satu syarat utamanya harus dipasarkan. Harus dipasarkan. Ya, berarti harus punya pasar. Harus punya pasar. Nah, yang melihat potensi pasar itu siapa? Penerbit bisa, Bapak Ibu juga sangat membantu keberadaan penerbit, sehingga sangat berhubungan erat antara penerbit dengan penulis berkaitan dengan market buku. Yang penting Bapak Ibu, sebenarnya buku itu mempunyai 2 nilai, Ya. yang saya menyebutnya dengan istilah tangible profit dan intangible profit. Tangible profit itu adalah buku yang mempunyai nilai ekonomi. Jadi kalau buku itu dicetak, dipasarkan, pasti dia akan memberikan profit, keuntungan. Ya, untuk penulisnya, dan untuk penerbitannya. Dan untuk penerbit pasti ya. Dengan aturan yang sudah disepakati antara penerbit dengan penulis. Dengan sistem royalti. Dengan sistem royalti yang kita kembangkan di UMM Press selama ini. Saya kira ya memang tidak begitu besar, tetapi kan ukuran buku kan bukan semacam itu saja. Ya. Ada yang disebut dengan intangible profit. Jadi buku itu mempunyai impact. Impact itu apa ya? Impact itu berdampak secara tidak langsung terhadap sebuah perguruan tinggi dalam ini adalah lintas manusia. Ya. Pasti itu ya, memberikan apa? Citra terhadap universitas. Oh, ternyata buku yang di universitas ini atau universitas bagus, bisa memberikan celah baru bagi pengembangan pemikiran di bidang-bidang tertentu. Jadi ada 2 keuntungan ekonomi dan impact dari penelitian. Itu yang perlu disadari oleh Bapak Ibu. Itu mekanismenya. Jadi ada bisa lewat jalur DP2N melalui insentif buku ajar atau mandiri.
atau mandiri ke sini, dengan catatan memang akan ada diskusi antara Womenpress dengan penulis terkait marketable buku itu, karena memang sebisa mungkin kita yang bisa menilai dari Womenpress atau penulis sendiri yang bisa mencoba untuk melihat buku ini sebagai apa. Oke Bapak Ibu, nanti habis ini kita akan lanjutkan menarik perbincangan kita dengan Pak Wahyu. Kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi menarik perbincangan kita tadi bersama Pak Wahyu terkait banyak hal, ternyata aspek-aspek bagaimana menerbitkan buku, kemudian bagaimana keberadaan University Press terhadap produktivitas buku yang dihasilkan. Nah, yang saya tertarik Pak Wahyu, bagaimana sih Pak sebenarnya menerbitkan buku yang berkualitas, namun di sisi lain itu juga punya market. Iya, ini saya kira diskusi yang menarik ya. Kalau kualitas buku itu sebenarnya bisa kita lihat dari asal penulisnya. Kita selama ini kan membagi penulis buku menjadi dua. Yang pertama disebut dengan established writer. Established writer, ya. Penulis yang sudah mapan. Ya. Itu mau tidak mau memang menjadi rujukan. Kalau misalnya di bidang ekonomi, karena saya kebetulan bidang ekonomi, kalau itu buku diterbitkan oleh misalnya seorang guru besar dari UGM, misalnya saya sebut nama katakanlah pasti itu menjadi acuan bagi pembaca. Apalagi kalau itu terkait dengan buku penunjang mata kuliah misalnya. Kemudian yang kedua adalah model penulis yang kita kategorikan sebagai promote writer ya. Promote writer, penulis pemula. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memungkinkan penulis pemula itu mendesain sebuah buku yang berkualitas? Saya kira sama saja. Semua punya kesempatan untuk menghasilkan buku yang berkualitas. Tentu nanti tidak hanya terbatas pada peran dari penulis itu. Penerbit dalam hal ini juga bisa menjadikan sebuah naskah itu menjadi sebuah buku yang berkualitas. Ya. Misalnya katakanlah begini, saudara misalnya, ini kaitannya dengan market katakanlah ya. Market itu kan biasanya cenderung melihat sesuatu yang menarik yang menjadi ingatan mereka ketika mereka melihat buku itu di media buku. Salah satu cirinya apa? Usahakan dalam mendesain judul buku misalnya itu singkat. Jangan terbiasa menjadi judul di riset. Kalau tulisnya kan panjang ya misalnya. Pengembangan bla bla bla. Dan itu diberikan dana ratusan juta oleh Dikti, ya tidak apa. Tapi kalau itu diadopsi menjadi buku, customer pasti akan berpikir ulang itu, membaca judulnya saja sudah terlalu panjang. Judulnya ringkas tapi membuat orang menjadi menarik. Nah, itu kreasi dari penerbit, editor, kebetulan di penerbit untuk mendesain itu. Kemudian misalnya di pengantarnya, pengantar editor, bagaimana dia bisa memberikan naskah agar buku itu bisa menarik untuk dibaca. Sehingga list-list seperti itu secara teknis harus dikuasai oleh penerbit kaitannya dengan membuat buku menjadi lebih berkualitas. Ya. Bagian cover depan, bagian cover belakang, sinopsis itu juga harus bisa menjadi semenarik mungkin. Tanggung jawab daripada penerbit. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, seorang penulis tidak akan bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan buku tanpa ada sentuhan dari editor. Penerbit dalam hal ini adalah editor. Sehingga memang harus kolaborasi, ya. Harus tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tentu substansi agar buku itu berkualitas kembali lagi pada penulis. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingat, biasanya untuk penerbit mahal, penerbit besar, salah satu indikator yang diberikan kepada penulis itu, mampu tidak penulis ini memprediksikan buku ini sasarannya siapa, kemudian isi yang menarik buku ini dibanding dengan buku sejenis itu apa, pasti dia minta itu. Oleh karena itu, kualitas buku itu sebenarnya salah satu indikatornya bisa kita telah dari kata-kata yang disampaikan oleh penulis ketika dia mendesain buku itu. Paling tidak, kalau penulis membuat
desain buku di Prakata itu dia harus bisa menyampaikan secara substansif mengenai tujuan penulisan bukunya itu apa. Tujuan. Yang kedua, sasaran pembacanya siapa. Sasaran. Ya, yang ketiga, keunggulan buku itu dibanding dengan buku lain apa. Unggulan. Ya, kemudian sedikit deskripsi. Ya, itu Tujuan, sasaran, ya, keunggulan, dan deskripsi. deskripsinya itu. Oke. Keunggulan Empat buku. ini ya, yang menjadi kan acuan itu. ya? Kalau ucapan terima kasih ya boleh ada, boleh tidak. Tidak sama seperti halnya kalau Anda menyusun laporan penelitian Bapak Ibu, Iya. yang paling banyak kan ucapan terima kasihnya. Iya, iya. Terima kasih kepada Banyak sekali ya. rektor, kepada dekan, ketua